teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Desmai di video yang kedua. Masih seputar jawab-jawab. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi request untuk dibahas gitu ya. Masih seputar request materi dari teman-teman di fitur Instastory ya, fitur question. Oke, yang kedua nih, begini. Request materinya adalah cara menyemangati diri sendiri karena masih banyak penolakan dari produk kita. Sebenarnya itu gini ya teman-teman, untuk pertanyaan ini, bukan pertanyaan ya. Kenapa sih saya pikirnya pertanyaan terus? Request bahan untuk dibahas. Jadi ditolak atau tidak itu sebenarnya sih bukan bukan suatu kondisi yang real gitu loh. Jadi kalau misalnya seseorang kita tawarin dan dia bilang nanti dulu ya mbak, atau dia bilang nanti deh saya tanya suami saya tanya istri saya, atau nanti saya kabarin lagi gitu ya, atau misalnya enggak dulu mbak gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan ditolak, itu adalah satu kondisi sebenarnya ya, kondisi yang biasa aja. Karena namanya orang nawarin itu ya kemungkinannya pasti ada dua, yes atau no gitu kan. Nah jadi yang bilang ini penolakan itu siapa sih? Kita sendiri loh ya kan. Jadi ditolak itu adalah asumsinya kita. Karena apa? Karena ada yang namanya ekspektasi, karena ada yang namanya harapan untuk dijawab iya saya mau, padahal kan belum tentu ya. Jadi kalau dibilang penolakan, ingat itu asumsi teman-teman sendiri gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini, untuk pembahasan ini saya punya 3 poin yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, cara menyemangati diri sendiri. Tips pertama ya, itu tadi ya yang menjadi kunci adalah kata penolakan itu. Jadi teman-teman rubah kata penolakan itu, anggap tidak pernah ada gitu, supaya teman-teman tidak merasa tersakiti gitu ya. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu misalnya nih yang berkaitan dengan prospek, yang berkaitan dengan follow up ya, teman-teman balik kondisinya gitu loh. Kadang-kadang gini ya, ada orang yang misalnya dia prospek orang ya, mau prospek orang itu karena tadi saya bilang ekspektasinya tinggi untuk mendapatkan jawaban yes ya, jawaban orang mau itu ekspektasinya tinggi, sehingga dia punya harapan yang besar gitu ya. Dan kalau kondisinya berbalik, maka dia langsung kayak down gitu ya, habis itu nggak mau lagi coba gitu, nggak mau lagi prospekkan. Nah, jadi tips yang pertama untuk menyemangati diri sendiri, think about situasi yang membahagiakan atau yang menyenangkan, yang happy gitu. Jadi ketika teman-teman prospek, yang tadi pikiran untuk mendapatkan jawaban yes atau no, itu teman-teman ganti menjadi aku mau share info sama orang gitu ya. Aku mau orang tuh banyak yang tahu bahwa Bioglas misalnya ya, Bioglas tuh bagus banget buat kesehatan. Yang pertama ya kan. Terus yang kedua, bayangin gitu ya, kayak Sopo Jarwo, bayangin ketika kita sharing, kita demo atau kita prospek ya, atau kita presentasi, bayangin nanti orang yang mau kita presentasiin, dia akan menyambut kita tuh welcome banget gitu, dia mau dengerin kita ya. Itu tuh kayak dibentuk aja, imajinasi kita tuh kita set seperti itu gitu. Terus teman-teman juga bisa set pikiran teman-teman bahwa nanti ketika aku presentasi itu aku jadi belajar untuk bicara nih, kayak aku belajar public speaking lebih bagus, kayak aku belajar product knowledge jadi lebih mantap gitu. Jadi wah bakalan menyenangkan gitu loh, karena kalau aku sering prospek gitu ya, berarti kan aku punya skill lebih up, lebih naik gitu. Nah jadi dari setting pemikiran-pemikiran yang happy, yang positif,
gitu kan. Disitulah teman-teman nanti ngejalaninnya juga lebih enak, ngerjainnya tuh lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya belum nih ya, mau prospekan, mau presentasi, kondisinya terbalik. Yang teman-teman pikirkan adalah gimana ya nanti seandainya aku ngomong tapi aku nggak bisa jelasin gitu, atau gimana ya nanti seandainya pas aku jelasin orang yang nanya aku nggak bisa jawab, ya kan. Nah itu kan jadinya apa, overthinking kan. Overthinking itulah nanti yang akan semakin melemahkan teman-teman gitu. Sehingga ketika benar-benar teman-teman nanti lakukan gitu ya, presentasi, prospek, terus jelasin produk, begitu nanti orangnya bilang, maaf ya mbak, nanti dulu, nanti saya kabarin lagi deh selanjutnya gimana. Akhirnya yang teman-teman pikir apa? Sudah setengah mati aku prospek gitu ya, aku presentasiin sudah pakai keringat dingin, nggak closing lagi, ya kan. Nah akhirnya itu yang bikin teman-teman sendiri jadi trauma gitu, untuk nggak mau lagi ngelakuin itu ya. Jadi kondisi yang teman-teman pikirkan yang negatif-negatif, teman-teman balik gitu supaya jadi positif-positif. Jadi yang teman-teman lakukan itu menyenangkan gitu ya. Makanya itulah definisi penolakan itu tuh yang teman-teman artikan seperti apa gitu. Makanya jangan terlalu banyak berharap kondisi ideal yang bagi teman-teman tuh ketika teman-teman prospek berarti harus closing. Nah itu jangan terlalu besar ya. Anggaplah teman-teman itu ya belajar nambah jam terbang, belajar pinter jelasin produk, belajar misalnya presentasi tentang apa aja bonus di MCI. Maka anggap di situ teman-teman lagi lagi nambah skill untuk menjelaskan marketing plan gitu. Jadi tergantung kita itu mengartikannya itu seperti apa gitu ya. Jadi bawa happy aja, bawa pikir yang happy ya. Apa yang teman-teman lakukan itu bagi teman-teman itu menyenangkan gitu. Yang kayak gitu tuh biasanya malah rezekinya jadi gampang loh. Nah terus masuk ke tips yang kedua. Setelah teman-teman tahu menempatkan kata penolakan itu seperti apa, ya kan, berarti teman-teman perlu memperhatikan tentang ekspektasi tadi gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ketika ada kata penolakan itu asal muasalnya adalah karena ekspektasinya besar banget gitu ya untuk dijawabin yes. Makanya ketika yang terjadi adalah pending gitu ya, atau bilang orangnya nanti dulu, kita anggap itu penolakan, padahal nggak kayak gitu. Nah dari buku yang saya baca, dari buku yang saya baca, saya dapat satu poin penting teman-teman, bahwa kadang itu bisa terjadi yang namanya kondisi kita benar-benar udah prospek atau udah benar-benar follow up orang gitu ya, udah benar nih prosesnya gitu ya, terus ekspektasinya juga udah di normalin gitu kan. Nah kita perlu tahu bahwa kita juga perlu untuk menemukan prospek yang tepat gitu. Jadi orang membeli itu ya teman-teman, bisa jadi satu karena kebutuhan, terus kedua karena ini juga karena kemampuan gitu. Jadi ada orang yang memang sudah butuh tapi dia nggak mampu gitu, jadi perlu perhatiin di situ. Atau ada orang yang mampu tapi waktu kita tawarin dia nggak butuh, ya kan. Nah disitulah teman-teman perlu lebih banyak mempelajari apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari si orang ini, yang nanti kita datang sebagai orang yang memiliki solusi untuk masalahnya dia gitu. Jadi disinilah pentingnya teman-teman menggali kebutuhan. Jadi apa sih orang ini, dia tuh misalnya nih jalanin bisnis MCI gitu ya, dia butuh apa ya. Kita mau ngajak dia join MCI tapi kita nggak tahu dia punya kebutuhan apa. Misalnya kita bilangnya gini, Mbak nanti kalau misalnya join di MCI itu setiap kali Mbak closing 2 paket nanti dapat bonusnya 900.000 sampai dengan 1 juta. Padahal nih orang udah tajir ya, udah banyak uangnya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang uang itu udah nggak masuk teman-teman, nggak cocok.
gitu. Padahal kita udah pepetin berapa bulan orang ini ya, tapi karena kita tuh nggak pernah tahu ya kebutuhan dasarnya dia apa, jadi kita masuk dari sisi yang nggak kena, mau nyentuh dia tuh nggak kena, karena dia uang aja udah banyak ya. Jadi itu tuh biasanya saya sering temukan itu mungkin di orang bekerja ya. Jadi di orang bekerja itu secara finansial, secara uang dia udah nggak khawatir karena dia udah punya penghasilan gitu, dan rata-rata juga penghasilannya udah lebih besar gitu loh dari dia ngejalanin bisnis MCI. Tapi dia punya kebutuhan yang dia nggak bisa temukan di tempat dia bekerja ya. Apa itu? Biasanya di trip gratisnya, karena mereka orang bekerja sehingga mereka butuh waktu untuk refreshing ya, untuk kayak lebih bisa apa ya, lebih bisa dapet apa ya, penyegaran gitu loh. Kayak capek kerja, penat kerja gitu kan. Tapi kalau mereka jalan-jalan ya, liburan, apalagi kita kan di MCI kan trip ke luar negeri ya. Nah, dan setiap 4 bulan sekali gitu kan. Nah, itu yang menjadi kebutuhannya mereka sebenarnya. Karena di tempat mereka bekerja mungkin ada reward jalan-jalan gratis itu setiap 1 tahun sekali gitu. Itu pun juga dengan kualifikasi tertentu kan. Nah, tapi kalau di MCI dia bisa jalan-jalan gratis itu bisa 4 bulan sekali, bisa ngajak keluarga ya kan, terus benar-benar nggak ada biaya ya. Nah, itu yang mereka butuhin. Jadi itulah teman-teman perlu untuk menemukan apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari orang yang mau kita prospek ini ya. Jadi jangan sampai salah gitu loh, jangan sampai salah. Misalnya orang juga nggak punya uang nih ya, kehidupannya susah, terus kita masuk deketin dia, itu nawarin produk ya, uang aja nggak punya gitu loh, gimana mau beli produk. Tapi kalau kita masuk untuk kasih tahu peluang bisnis ya, itu bisa jadi misalnya kita bilang bahwa oh ibu rumah tangga itu bisa berpenghasilan banyak loh kalau di MCI, aku nih buktinya gitu kan. Jadi itu tuh sesuatu yang bisa kena gitu loh, kena ke kebutuhan orang yang mau kita prospek ya. Jadi ya seperti itu teman-teman perlu menemukan orang yang tepat untuk teman-teman jadikan partner bisnis di MCI. Jadi kembalinya lagi ke pertanyaan tadi, ingat kata penolakan itu ya, seperti apa teman-teman mengartikannya. Oke, sekarang memasuki tips yang ketiga. Tips yang ketiga untuk menyemangati diri sendiri ya. Teman-teman perlu sadar sepenuhnya arti dari berproses itu seperti apa sih ya. Jadi biar gimana pun juga ya teman-teman, proses itu tuh benar-benar itulah yang membuat kita punya mental, membuat kita punya pengetahuan lebih banyak, membuat kita bisa menempatkan respon-respon kita dengan sangat baik di setiap situasi-situasi yang kita suka maupun yang nggak suka gitu. Jadi berproses itu bukan cuman masalah waktu ke waktu gitu ya. Misalnya saya jalan bisnis MCI mbak dari tahun 2019 sampai 2022 nih, saya setia di bisnis MCI. Nggak cukup, bukan itu aja. Atau misalnya saya konsisten mbak promosi gitu ya, pokoknya saya jelaskan ke orang-orang sudah nih tentang bisnis MCI. Setiap saya ketemu orang, saya selalu cerita tentang produk MCI. Nggak cukup ya. Jadi proses itu teman-teman, kalau saya bisa gambarkan itu yang paling cocok gitu ya, ilustrasinya adalah filosofi pedang itu ya. Bagaimana pedang itu sebenarnya kan sebuah besi gitu ya. Besi ini dia harus dipanaskan teman-teman, harus dipanaskan sampai merah gitu ya. Karena nanti kalau sudah dia merah, sudah panas banget, itu baru dia bisa ditempa gitu, dipukul-pukul sampai dia sampai dia tipis gitu ya. Sudah dia tipis harus diasah gitu supaya tajam gitu ya kan. Abis itu nanti dipanaskan lagi, abis itu dipukul-pukul lagi, ditajamkan lagi, sampai benar-benar si besi tadi itu jadi benda yang mahal banget karena kualitasnya, karena dia tajam, karena dia bagus gitu kan. Padahal awalnya dia cuman besi biasa kan ya. Itu jadi filosofi yang menurut saya tuh pas banget sih, kena banget yang tentang filosofi pedang itu kalau diartikan sama kita-kita yang memang kita ngejalanin bisnis ini benar-benar dari nol misalnya gitu sampai dengan menjadi besar.
Karena di dalam proses itu ya tidak sesederhana yang sudah saya kasih gambaran tadi, nggak sesederhana itu. Di dalam proses itu ya ada sedih, udah pasti, ada kecewa, itu udah pasti, ya kan. Ketika kita kecewa berarti mungkin proses itu yang nanti akan membuat kita jadi orang yang lebih berlapang dada gitu. Terus juga dari proses itu juga, ya kan, mungkin itu kita berkali-kali gitu ya, berkali-kali mencoba untuk prospek orang, tapi kayak orangnya tuh ngegantungin terus gitu, atau orangnya itu bilang nanti dulu gitu mulu gitu ya. Jadi dari situ kita belajar tentang sabar, atau belajar tentang menjadi lebih tangguh gitu ya, mencari orang-orang baru lagi ya. Jadi proses itu tuh ya kayak gitu teman-teman, bukan sesuatu yang sesimpel yang sudah saya kasih tahu. Proses itu benar-benar berharga sih kalau menurut saya. Jadi saya sendiri juga berprosesnya itu juga ya merasakan gitu loh, gimana rasanya menghadapi si ini ya kan, orangnya yang ini begini, tapi kita harus tetap baik, harus tetap jaga hubungan gitu. Terus mungkin juga tentang komplain customer, yang si ini komplain seperti ini, yang di sini komplain seperti ini. Jadinya kita lebih sabar gitu loh menghadapi komplain member atau komplain customer kita, ya kan, karena kita udah terbiasa gitu loh, terbiasa ya. Kadang-kadang itu sih yang menjadikan orang itu cepet banget pindah bisnis atau cepet banget memutuskan berhenti gitu ya, karena dia sendiri tuh nggak bisa melihat proses itu seperti apa gitu. Jadi promo nih di Facebook sudah 1 tahun tapi nggak ada perubahan, nggak ada hasil. Dia bilang dia nggak jodoh di bisnisnya, padahal dia nggak tahu yang namanya proses gitu. Jadi dia anggap sia-sia aja, nggak berguna nih jalanin bisnis MCI tuh. Jadi sadari dulu itu proses itu tuh seperti apa sih ya. Proses itu berharga banget teman-teman. Kalau orang nggak berproses, ya itu sih yang prematur itu biasanya karena nggak berproses dan nggak sabar sama prosesnya. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang nih masih sabar sama proses, percaya sama proses, sehingga teman-teman punya mental, punya skill lebih up lagi gitu ya, punya pengalaman, punya jam terbang, itu siap-siap aja. Siap-siap teman-teman memang sudah deket banget sama sukses gitu ya. Jadi untuk menyemangati diri sendiri, salah satunya menyadari arti penting proses untuk teman-teman sendiri. Nah jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman juga melihat kayak Mbak Desma ngapain sih repot-repot gitu ya, sharing-sharing tentang motivasi, sharing-sharing tentang tips-tips gitu ya, ngapain gitu ya. Ya mending Mbak Desma itu abisin ke tim membernya aja ya, ke jaringannya Mbak Desma aja gitu, nggak usah dibagi buat semua misalnya gitu ya. Karena saya melihat bahwa kemampuan saya men-sharingkan atau hal-hal yang saya tahu, saya bagi di YouTube channel saya, itu juga bagi saya proses ya. Proses saya untuk nambah kemampuan public speaking misalnya, proses saya untuk bisa menyusun gitu ya apa yang saya pikirkan menjadi output yang bisa diterima orang lain, itu juga proses. Jadi proses itu sebenarnya bukan berarti yang benar-benar harus straight to the jaringan kita aja gitu ya, tapi bisa kita lakukan di mana aja selama medianya ada gitu sih. Jadi bagi saya itu juga bagian dari berprosesnya saya. Kalau tentang saya ke jaringan saya, itu udah pastilah mereka udah dapet yang eksklusifnya gitu. Jadi sama yang teman-teman lakukan juga ya. Jadi menyemangati diri sendiri itu intinya adalah bagaimana teman-teman paham apa yang menjadi kebutuhan teman-teman sendiri, terus paham bagaimana kondisi eksternal yang kita harus ngambil posisi ini seperti apa, karena namanya kondisi eksternal itu adalah hal-hal yang di luar dari kemampuan kontrol kita ya. Jadi kita bisa menyemangati diri sendiri, caranya adalah dengan itu tadi, sudah ada 3 tipsnya ya kan. Jadi teman-teman yang misalnya apa tadi tuh ya, 3 tips sharingnya, tonton lagi video ini dari awal ya, jangan dicepetin, jangan, nanti nggak dapat poinnya gitu. Oke deh ya, kita masuk ke video yang ketiga lagi. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga pembahasan ini menjawab dari kebutuhan
teman-teman yang udah request bahan materinya. Ya, semoga bermanfaat. Dah, Desmai lanjut ke video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.